Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 Statistika Bisnis yang beranggotakan Nia Desi Arifiani, Nelly Arifah, Vicky Desra, Yuliana Dwi, dan Diah Paramita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang distribusi probabilitas. Variabel random. Suatu variabel merupakan random apabila nilai variabel diperoleh dari percobaan random yang nilai antara percobaan satu dengan percobaan yang lainnya berbeda. Ada dua macam variabel random, yaitu satu diskrit yang hanya dapat ditunjukkan dengan bilangan bulat. Contohnya jumlah orang, jumlah mobil, dan sebagainya. Dua, kontinu yang dapat ditunjukkan dengan bilangan bulat, pecahan, maupun desimal. Contoh jarak tempuh, berat badan, dan sebagainya. Nilai harapan matematis. Konsep probabilitas dapat digunakan untuk menentukan kos partisipasi pada suatu aktivitas. Secara umum, harapan matematis suatu peristiwa X adalah penjumlahan dari hasil kali antara probabilitas peristiwa X yang mungkin akan terjadi dengan nilai X-nya, atau secara matematis dapat dinyatakan sebagai EX sama dengan sigma X kali PX. Contoh perhitungan nilai harapan matematis. Seorang pedagang buah menjual jeruk yang merupakan produk tidak tahan lama. Harga setiap kilogram adalah 5.000 dan ia menjual kembali dengan harga 7.000. Penjual tidak tahu informasi yang pasti berapa kilogram jeruk yang dapat dijual per harinya. Berdasarkan pengalaman yang lalu selama 100 hari berjualan diperoleh informasi seperti pada tabel pertama. Konsep nilai harapan atau expected value dapat digunakan untuk menentukan jumlah persediaan yang dapat meminimumkan kerugian yang mungkin timbul. Ada 3 kondisi yang mungkin terjadi. 1. Kondisi kelebihan persediaan. Apabila persediaan jeruk yang ditentukan lebih banyak daripada yang terjual, maka penjual akan mengalami kerugian sebesar 5.000 untuk setiap kilogram jeruk yang tidak terjual. Misalnya penjual memutuskan persediaan sebanyak 11 kg, sedangkan yang terjual hanya 10, maka akan mengalami kerugian sebesar 5.000, yaitu 1 kali Rp5.000. Yang kedua adalah kondisi kekurangan persediaan, yaitu penjual akan mengalami kerugian atau keuntungan yang hilang sebesar 2.000, yaitu 7.000 dikurangi 5.000 untuk setiap kilogram yang seharusnya dapat dijual. Misalnya ditentukan persediaan sebanyak 10 kg, sedangkan yang ingin dibeli konsumen 12 kg, maka penjual akan mengalami kerugian sebesar 4.000, yaitu 2 kali Rp2.000. Yang ketiga, kondisi seimbang. Apabila jumlah barang yang tersedia sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen, maka penjual tidak akan menderita kerugian. Misalnya, penjual memutuskan persediaan sebanyak 12, dan yang diminta juga 12 kg, maka penjual akan mengalami kerugian sebesar Rp0 atau tidak mengalami kerugian sama sekali. Hasil perhitungan 3 kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu tabel kemungkinan permintaan jeruk dan banyak persediaan berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengalaman masa lalu. Kondisi seimbang merupakan kondisi yang ditulis RP0 tersebut. Kemudian dengan batasan RP0 ke kanan atas merupakan kondisi kelebihan persediaan, sedangkan ke kiri bawah merupakan kondisi kekurangan persediaan. Kerugian yang diharapkan atau expected losses. Hasil perhitungan yang terkandung dalam tabel sebelumnya dapat digunakan untuk menentukan persediaan yang dihubungkan dengan kerugian yang mungkin akan terjadi. Tujuan dari penghitungan ini yaitu menentukan banyaknya persediaan optimum, yaitu persediaan yang mengakibatkan kerugian yang diharapkan minimal.
Sebagai contoh pertama, persediaan jeruk ditentukan 10 kg. Berdasarkan tabel sebelumnya, jika diuraikan kembali berdasarkan permintaan 10, 11, 12, dan 13 kg, hasilnya dapat ditulis dalam kolom kerugian kondisional. Kemudian, kolom probabilitas terjual dari tabel yang paling awal ditulis kembali berdasarkan hari. Perhitungan tabel kerugian yang diharapkan yaitu kerugian kondisional dikali probabilitas terjual. Contoh, permintaan 10 kg, kerugian kondisional Rp0, probabilitas terjual 0,15, kerugian yang diharapkan 0 dikali 0,15, Rp0. Permintaan 11 kg, kerugian kondisional Rp2.000, probabilitas terjual 0,2, kerugian yang diharapkan 2.000 kali 0,2 sama dengan Rp400. Permintaan 12 kg, 4.000, probabilitas terjual 0,4, kerugian yang diharapkan 4.000 dikali 0,4 sama dengan 1.600. Permintaan 13 kg, kerugian kondisional 6.000, probabilitas terjual 0,25, kerugian yang diharapkan 6.000 dikali 0,25 yaitu 1.500. Kemudian kerugian yang diharapkan itu dijumlah menjadi 3.500. Begitu juga dengan tabel-tabel yang berikutnya. Persediaan jeruk ditentukan 11 kg, kerugian yang diharapkan menjadi 2.550. Persediaan jeruk ditentukan 12 kg, kerugian yang diharapkan 3.000. 13 kg, 6.250. Berdasarkan beberapa kemungkinan tersebut, jika ditulis dalam tabel kemungkinan banyaknya persediaan dan kerugian yang diharapkan menjadi seperti demikian. Berdasarkan hasil, persediaan 11 kg mempunyai kerugian yang diharapkan paling kecil, sehingga sebaiknya persediaan tersebut dipilih oleh penjual. Selanjutnya yaitu faktorial, permutasi, dan kombinasi. Terdapat 5 aturan, yaitu aturan yang pertama adalah apabila suatu percobaan akan menghasilkan k peristiwa yang berbeda dan peristiwa saling meniadakan dan percobaan tersebut dilakukan sebanyak n kali, maka banyaknya kemungkinan hasil percobaan tersebut adalah k pangkat. Kemudian aturan yang kedua adalah apabila pada suatu percobaan menghasilkan K1 peristiwa pada percobaan pertama, K2 peristiwa pada percobaan kedua, Kn peristiwa pada N kali percobaan, maka banyaknya hasil yang mungkin terjadi adalah K1, K2, dan seterusnya sampai Kn. Aturan yang ketiga yaitu apabila N objek, maka banyaknya susunan yang diperoleh adalah N faktorial sama dengan N-1, dan seterusnya. Aturan yang keempat yaitu permutasi atau P adalah banyaknya cara untuk menyusun X objek yang dipilih dari N objek. Formula untuk menentukan permutasi dari N objek dipasangkan adalah faktorial dibagi N min X faktorial. Aturan yang kelima yaitu kombinasi atau C adalah banyaknya cara untuk menyusun X objek yang dipilih dari N objek dengan mengabaikan susunan yang mengandung objek yang sama. Formula untuk menentukan kombinasi dari N objek dipasangkan adalah N faktorial dibagi dengan X faktorial N min X faktorial. Distribusi binomial. Suatu peristiwa yang dihasilkan dari suatu percobaan mengikuti proses Bernoulli memiliki ciri sebagai berikut. 1. Setiap percobaan hanya ada dua kemungkinan peristiwa yang akan terjadi, yaitu sukses atau gagal. 2. Setiap percobaan adalah independen secara statistik, sehingga peristiwa yang dihasilkan dari suatu percobaan tidak berpengaruh terhadap peristiwa pada percobaan berikutnya. Apabila suatu percobaan probabilitas sukses P dan percobaan tersebut dilakukan sebanyak N kali, maka probabilitas sukses sebanyak X kali adalah
Px sama dengan n faktorial dibagi x faktorial dalam kurung n dikurangi x kurung tutup faktorial dikali p pangkat x x pangkat n dikurangi x. X sama dengan 1 kurangi p. Apabila percobaan dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka penentuan probabilitas suatu peristiwa akan lebih mudah jika menggunakan tabel distribusi binomial. Sebagai contoh, berdasarkan informasi dari manajer produksi, pada setiap proses produksi terdapat 20% barang yang cacat. Apabila diambil 6 barang hasil suatu proses produksi secara random, berapa probabilitas 3 barang yang rusak? Tentukan dengan menggunakan tabel distribusi binomial. Jawabnya, banyaknya percobaan adalah 6, probabilitas sukses adalah 0,2, dihasilkan dari 20%, banyaknya sukses yang diharapkan adalah 3. Berdasarkan tabel distribusi binomial, besarnya probabilitas 3 barang yang rusak adalah 0,0819. Rata-rata dan standar deviasi distribusi binomial. Distribusi binomial mempunyai nilai perkiraan untuk rata-rata dan standar deviasi yang dapat dihitung dengan menggunakan pengukuran statistik. Rata-rata distribusi binomial dapat ditentukan dengan menggunakan formulasi rata-rata sama dengan N dikali P, dengan keterangan N adalah banyaknya percobaan dan P adalah probabilitas yang sukses. Standar deviasi dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut. Standar deviasi sama dengan akar dari N dikalikan P dikalikan X, dengan keterangan N adalah banyaknya percobaan, P adalah probabilitas sukses, X adalah probabilitas gagal yang besarnya 1 dikurangi P. Penentuan distribusi probabilitas binomial dengan komputer. Contoh, berdasarkan informasi dari manajer produksi, pada setiap proses produksi terdapat 20% barang yang cacat. Apabila diambil 6 barang hasil suatu proses produksi secara random, probabilitas kurang dari 3 barang yang rusak dapat ditentukan dengan menggunakan program komputer aplikasi statistik Microstat berikut ini. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian diketahui dalam waktu yang saling bebas. Pada suatu percobaan yang menggunakan variabel random discrete, dengan peristiwa yang dihasilkan terdistribusi Poisson, sedangkan X adalah variabel random yang menunjukkan jumlah yang sukses per unit, dan mu menunjukkan rata-rata atau nilai harapan dari banyaknya sukses per unit, maka probabilitas X kali sukses dengan rata-rata atau nilai harapan sukses ditentukan sebesar mu adalah Px sama dengan E pangkat lambda dikali lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial, di mana mu sama dengan lambda sama dengan N dikali P sama dengan EX adalah nilai rata-rata. Pada distribusi Poisson, rata-rata dan deviasi standar variabel diskrit dapat ditentukan dengan menggunakan formula mu sama dengan X sama dengan N dikali P dan A sama dengan akar mu. Penentuan probabilitas Poisson dengan tabel Poisson.
Penggunaan tabel Poisson untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa dari percobaan yang mengikuti distribusi Poisson diperlukan nilai X dan nilai mu. Misalnya, diketahui X sama dengan 2 dan mu sama dengan 5, maka langkah yang pertama cari kolom 5. Kemudian turun sampai pada baris 2, dan hasilnya dapat secara langsung dibaca 0,0842 seperti pada tabel Poisson berikut ini. Nampak jelas bahwa dengan menggunakan tabel Poisson, probabilitas suatu peristiwa pada percobaan yang hasilnya terdistribusi Poisson akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan formula Poisson untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa yang akan terjadi dalam distribusi Poisson. Perbandingan antara distribusi Poisson dengan distribusi binomial. Penentuan probabilitas suatu peristiwa pada percobaan yang memenuhi proses Bernoulli menggunakan formula distribusi Poisson dan distribusi binomial. Misalnya, suatu percobaan memiliki nilai-nilai sebagai berikut. N sama dengan 20, P sama dengan 2%, X sama dengan 3. Dihitung dengan formula distribusi Poisson, hasilnya 0,00715, dan dihitung dengan formula distribusi binomial, hasilnya 0,0065. Hasil perhitungan menggunakan formula distribusi Poisson dan formula distribusi binomial memiliki selisih yang sangat kecil. Distribusi multinomial. Jika sebuah percobaan memiliki kemungkinan hasil yaitu E1, E2, dan seterusnya dengan peluang masing-masing P sama dengan P1, P2, dan seterusnya, maka distribusi peluang dari variabel random X sama dengan X1, X2, dan seterusnya yang menggambarkan jumlah kemunculan E1, E2, dan seterusnya dalam N percobaan independen akan mengikuti distribusi multinomial dengan fungsi kepadatan. Distribusi hipergeometrik. Distribusi peluang keubah acak hipergeometrik adalah banyaknya sukses X dalam sampel acak ukuran N yang diambil dari populasi sebanyak N yang mengandung jumlah sukses sebanyak di bawah ini. Distribusi normal atau normal distribution merupakan distribusi suatu percobaan yang menggunakan variabel random yang kontinu dan nilai yang tidak terbatas. Sekumpulan nilai data akan terdistribusi secara normal atau membentuk kurva yang simetris apabila rata-rata nilai variabel sama dengan median dan sama dengan modus nilai data tersebut. Jadi, probabilitas peristiwa suatu variabel kontinu merupakan luas daerah di bawah kurva normal di antara U dan X. Persamaan matematis distribusi probabilitas normal yaitu Fx sama dengan 1 per akar 2 dikali konstanta yang nilainya mendekati 3,1416 dikali standar deviasi populasi dikali konstanta yang nilainya mendekati 2,7183 pangkat min setengah dikali setiap nilai variabel random kontinu yang besarnya negatif sampai dengan positif dikurangi rata-rata populasi dibagi standar deviasi populasi pangkat 2. Menentukan probabilitas variabel kontinu. Nilai Z suatu peristiwa dapat ditentukan dengan menggunakan formula nilai Z distribusi normal, yaitu Z sama dengan
nilai data tertentu dikurangi rata-rata populasi dibagi standar deviasi populasi. Distribusi normal sebagai pendekatan distribusi binominal. Walaupun distribusi normal adalah distribusi variabel random kontinu, tetapi distribusi ini dapat digunakan sebagai pendekatan terhadap distribusi probabilitas diskrit. Contoh, dalam percobaan pelemparan koin yang mempunyai dua sisi, yaitu sisi kepala dan sisi ekor sebanyak 8 kali, akan muncul permukaan kepala sebanyak 5 kali, 6 kali, 7 kali, atau 8 kali. Dengan menggunakan tabel distribusi binominal dengan P sama dengan 0,5 dan N sama dengan 8, akan diperoleh P X sama dengan 5, 6, 7, atau 8 sama dengan P X sama dengan 5 ditambah P X sama dengan 6 ditambah P X sama dengan 7 ditambah P X sama dengan 8 sama dengan 0,2188 ditambah 0,1094 ditambah 0,0312 ditambah 0,0039 sama dengan 0,3633. Pada distribusi binominal yang mempunyai nilai P sama dengan 0,5 dan N sama dengan 8, maka besarnya rata-rata dan standar deviasi adalah sebagai berikut. Besarnya rata-rata sama dengan 8 dikali 0,5 sama dengan 4, sedangkan standar deviasi sama dengan akar N dikali P dikali 1 min P sama dengan akar 8 dikali 0,5 dikali 1 dikurangi 0,5 sama dengan 1,4142. Probabilitas munculnya permukaan gambar sebanyak 5 kali, 6 kali, 7 kali, atau 8 kali dari pelemparan koin sebanyak 8 kali pada distribusi binominal akan mendekati probabilitas distribusi normal nilai X lebih besar dari 5. Probabilitas X lebih besar dari 5 dapat dihitung dengan cara menentukan luas daerah di bawah kurva normal dimulai dari X sama dengan 4,5 seperti pada gambar kurva normal berikut ini. Penggunaan formulasi distribusi normal untuk menentukan probabilitas peristiwa pada distribusi binominal, yaitu nilai Z untuk X sama dengan 4,5 adalah Z sama dengan setiap nilai variabel random kontinu dikurangi rata-rata populasi dibagi standar deviasi populasi sama dengan 4,5 dikurangi 4 dibagi 1,4142 sama dengan min 0,35. Distribusi eksponensial. Distribusi probabilitas eksponensial termasuk distribusi probabilitas kontinu yang bermanfaat untuk menggambarkan interval waktu terjadinya suatu peristiwa. Misalnya pada masalah waktu tunggu atau waiting time pada suatu pelayanan, interval waktu perbaikan mesin, dan lain-lain. Fx sama dengan tingkat rata-rata dikali E yang besarnya 2,71828 pangkat min tingkat rata-rata dikali banyaknya peristiwa sukses rata-rata suatu distribusi eksponensial EX sama dengan rata-rata populasi sama dengan 1 per tingkat rata-rata. Standar deviasi sama dengan 1 per tingkat rata-rata. Probabilitas kumulatif untuk suatu distribusi eksponensial dapat ditentukan dengan formula P X lebih besar sama dengan A sama dengan E pangkat min lambda dikali A. P X lebih kecil dari A sama dengan 1 dikurangi E pangkat min lambda kali A. Dengan A lebih besar dari 0 dan lambda lebih besar dari 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.